Amlodipin kok sering digunakan banyak orang, Dok? Oke, ketemu lagi kita di halo Sobat GH, ketemu lagi kita di obrolan singkat seputar ginjal hipertensi. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Saya Dr. Iputu Arsana, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen yang sering disampaikan. Obrolan kali ini kita membahas tentang obat yang cukup familiar dan banyak sekali digunakan di masyarakat atau sebagian besar yang mempunyai hipertensi, yaitu amlodipin. Mari kita bahas. Kita ketahui bahwa amlodipin adalah salah satu dari sekian banyak ya obat antihipertensi. Kenapa ini sering digunakan? Yaitu yang pertama adalah mudah didapatkan, harganya relatif murah dan cukup efektif. Nah, kita ketahui bahwa amlodipin adalah salah satu dari contoh golongan antihipertensi yang masuk dalam kelompok calcium channel blocker atau CCB. Yang lain itu ada nifedipin, ada latorost, dan lain sebagainya. Apakah ini efektif untuk tekanan darah? Kalau kita bicara efektivitas, itu hampir semua obat antihipertensi memiliki efektivitas yang baik. Salah satu golongan dalam hal ini ada amlodipin yang kerjanya cukup panjang ya, 1 kali 24 jam, sehingga dosisnya cukup 1 kali 1 tablet per hari. Untuk dosis apakah 5 mili atau 10 mili itu tergantung dari saran dari dokter yang memberikan untuk dapat mengontrol tekanan darah. Apakah semua orang bisa? Pertanyaan yang sering muncul itu adalah, apakah semua bisa pakai amlodipin? Nah, di sini tentu tidak semua ya. Pemilihan obat antihipertensi itu banyak di faktor yang harus dievaluasi. Apabila kita datang ke dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan, kita akan diperiksa lebih lanjut sehingga jenis obat antihipertensi yang benar dan sesuai itu yang akan kita dapatkan. Nah, berbicara tentang amlodipin, kelompok mana sih yang sebaiknya menggunakan amlodipin? Sebenarnya semua umur bisa, tapi ada beberapa hal medis lain yang harus dievaluasi. Contohnya, orang dengan penyakit ginjal kronis, apalagi yang mengalami kebocoran ginjal atau proteinuria, nah itu mungkin amlodipin sendiri itu bukan sesuatu pilihan yang terbaik. Karena kita ketahui bahwa ada obat antihipertensi lain yang dapat memberikan manfaat lebih untuk mengurangi proteinuria dan mencegah penurunan progresivitas penyakit ginjal itu. Sering kita dengar apakah dari kelompok ACE inhibitor maupun ARB yang menjadi pilihan pada kondisi pasien seperti ini. Nah, amlodipin apakah masih bisa digunakan? Tetap bisa digunakan apabila sesuai dengan anjuran dokter. Kadang untuk mengendalikan tekanan darah tidak cukup hanya satu jenis obat saja. Jadi kadang kita memerlukan 1, kombinasi 2, bahkan 3 atau 4 kombinasi obat dari golongan yang berbeda untuk mengontrol tekanan darah sehingga dapat mengendalikan tekanan darah yang membawa dampak untuk mengurangi komplikasi kronis dari
hipertensi itu sendiri. Ada lagi pertanyaan tentang dari segi usia gimana dok untuk amlodipin ini? Nah, amlodipin kita ketahui bahwa kalau hipertensi tanpa penyakit penyerta memang lebih baik digunakan usia 50 tahun ke atas. Ya, karena cukup efektif untuk hipertensi primer yang ada pada kelompok tersebut. Apakah di bawah usia itu bisa? Tetap aja bisa, tetapi kembali lagi apakah ada faktor lain yang harus penyakit lain penyerta atau penyakit penyerta lain yang harus dievaluasi lebih lanjut. Berikutnya pertanyaan tentang dok, apa aja sih kondisi yang tidak boleh menggunakan amlodipin? Nah, beberapa yang sering kita jumpai pada penggunaan amlodipin dosis yang tinggi atau 10 mg ke atas atau di atas 5 mili itu sering kita dapatkan kaki bengkak. Ya, salah satu dampak penggunaan amlodipin. Amlodipin juga perlu dipertimbangkan apabila dijumpai gagal ginjal, gagal hati yang berat atau gagal jantung yang berat, sehingga tidak memperberat penyakit penyerta yang ada. Terus pertanyaan dari netizen lain itu adalah berapa sih dosis maksimal amlodipin? Dan secara umum itu dosis amlodipin adalah maksimum umumnya di 1 kali 10 mg. Namun dengan pertimbangan medis lain itu bisa antara 5 sampai 10 mg. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau menggunakan amlodipin tapi tensi tidak terkontrol dengan baik? Nah, di sini dokter akan memberikan tambahan terapi dari kelompok antihipertensi yang lain, apakah itu ACE inhibitor, CCB, diuretik, yang atau alpha blocker atau yang antihipertensi yang bekerja di di sistem kendali tensi di otak. Jadi pemilihan itu sangat bergantung kepada klinis pasien atau klinis netizen maupun penyakit penyerta yang mendasari. Nah, ada lagi pertanyaan tentang selain kaki bengkak, biasanya apa yang sering terjadi, yang dialami dengan amlodipin, penggunaan amlodipin? Beberapa bisa mengalami sakit kepala, muka kemerahan atau flushing atau pembengkakan di gusi. Tapi dengan penurunan dosis dan pemantauan yang ketat, itu gejala itu dapat ditangani. Berikutnya dari pertanyaan lain adalah tentang golongan CCB yang lain, bagaimana dengan adalat oros? Ya, amlodipin sama adalat oros memang termasuk dalam satu golongan yaitu CCB, ya. Tapi dengan dosis kalau adalat oros itu 1 kali 30 bisa ditingkatkan sampai 2 kali 30 atau 60 mg per hari. Secara umum kedua CCB ini cukup efektif tergantung dari klinis atau kondisi netizen yang
mana yang terbaik digunakan. Jadi di sini bila netizen mengalami penyakit tekanan darah tinggi dan tensinya tidak terkontrol, jangan hanya terpaku penggunaan amlodipin, tetapi harus dievaluasi faktor klinis atau faktor penyakit penyerta sehingga manfaat yang didapatkan bukan hanya penurunan atau kontrol tensi yang bagus, tapi dapat memberikan perlindungan dari organ-organ lain seperti ginjal, jantung, pembuluh darah, dan lainnya. Demikian, terima kasih Sobat GH semua. Semoga obrolan singkat kali ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan netizen tentang hal ini. Salam ginjal hipertensi.